Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Nur Rahman di The Hunter Channel, hanya di segmen obrolan malam-malam. Kali ini saya akan membawakan podcast yang berbeda ya, tapi tetap horor nih. Kali ini saya ditemenin oleh Kang Dika nih. Kang Dika juga udah menjadi narasumber ya Kang, di beberapa video. Nanti kalian boleh cek videonya ya. Nanti kami sediakan linknya di kolom deskripsi teman-teman. Kali ini kita akan menceritakan kisah kita ya yang Kang Dika, waktu penelusuran kemarin. Yang ke pabrik tahu Curug, kemudian di makam Cidomas. Makam Cidomas di salah satu desa lah ya. Mungkin kalau yang ada di desanya itu tahu Cidomas itu di mana gitu kan. Oke. Kang Dika, kita tuh kemarin live streaming ya di YouTube. Live streaming. Jadi buat kalian semuanya, sebelum nonton ini mungkin lebih baik kalian nonton dulu video full penelusuran kita live streaming di YouTube. Nanti juga kami sediakan linknya ya Kang Dika di kolom deskripsi. Sebenarnya kalau di channel YouTube ini live streaming itu baru kemarin ya Kang Dika. Baru kemarin sekali. Kalau yang udah ngikutin kita nih dari dulu, kita itu emang suka live streaming juga di Instagram. Tapi karena mungkin sekarang udah punya channel YouTube, kemudian udah dikonfirmasi dari YouTube kita bisa live streaming di YouTube, akhirnya kita memutuskan untuk live streaming di YouTube gitu kan. Sebenarnya kemarin itu ada challenge dari seseorang ya Kang Dika, buat melakukan live streaming ke tempat angker. Sebenarnya kami dulu itu pengen pindah ke podcast gitu kan, dan alhamdulillah udah berjalan beberapa video juga podcast horor. Cuman kemarin ada challenge nih dari temen The Hunter yang nyuruh kita buat live streaming lagi gitu kan, dan kami kemarin ya udahlah putuskan untuk penelusuran live streaming di beberapa tempat tadi. Kemarin kita tuh berangkat pukul berapa Kang? Pukul 11-an ya? 11 malam. Kita awalnya itu ke tempat apa? Pabrik tahu, terus ke Curug dulu ya. Curug dulu terus ke makam. Dan di sana kita mengalami hal-hal yang di luar nalar. Kemudian kami juga sebenarnya tidak melihat apa-apa, tapi kami banyak merasakan. Dan juga setelah di review videonya, ternyata di video itu Kang Dika ada hal yang kita kerekam, tapi kita tidak sadar ketika ada di sana. Oke teman-teman semuanya, teman Hunter semuanya, sebelum lanjut ke hasil reviewan kita nih, hasil kemarin kita penelusuran, buat kalian semuanya yang belum subscribe dulu, kemudian like, komen, share juga biar kami tambah semangat buat videonya. Dan juga buat kalian semuanya yang mempunyai kisah horor atau ingin menjadi narasumber atau menceritakan kisahnya, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian boleh DM ke IG saya. Nanti saya sediakan link IG-nya ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, kalian saksikan dulu yang satu ini. Halo teman Hunter semuanya dimanapun kalian berada. Di sini kalian sudah berada di segmen tahor atau cerita horor. Di sini kami akan menceritakan kisah atau cerita nyata yang kami ambil
dari narasumber-narasumber yang mengirimkan ceritanya kepada kita. Untuk itu, sebelum dimulai ke ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Oke, teman semuanya, kali ini kita akan menceritakan ya Kang Dika, kemarin hasil penelusuran kami, kita itu berangkat jalan kaki ya. Jalan kaki dari rumah, dan juga ada tim pantau ya. Tim pantau dua orang. Dua orang, ada Kang Adit sama Kang Rojak juga ya, tim pantau yang memantau live streaming kami, karena ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Kemudian kami berangkatlah ceritanya. Di perjalanan juga udah cukup sunyi ya, Udah nggak ada orang. nggak ada orang juga. Yang pertama itu kita ke Curug kan kalau nggak salah, karena Curug dulu terus ke pabrik tahu kan. Nah, kita berjalan lah ceritanya gitu kan. Terus posisi si Curugnya juga itu ada di tengah-tengah sawah ya, hampir tengah-tengah sawah. Karena sebelah sininya sawah, kemudian belah sananya juga sawah. Tapi di sebelah kanannya itu ada kayak kandang ayam ya, Kandang kambing. Oh iya, bener, kandang kambing juga ada, kandang ayam, terus ada kebun. Kebetulan Curug itu juga terkenal lumayan cukup angker ya Kang Dika. Makanya kami memutuskan buat explore ke sana, ke Curug. Oke, mungkin Kang Dika bisa diceritakan nih, pertama kali datang gitu kan, atau sebelumnya di jalan, Kang Dika merasakan apa sih waktu penelusuran kita? Kalau yang pertama tuh ke Curug atau ke pabrik tahu tuh kayak nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa emang ya. Apa-apa. Tapi emang kita merasakan cukup hawa-hawa yang dingin ya, merinding juga. Emang kebetulan sih angin juga emang nggak ada ya, angin besar juga gitu kan. Tapi kita merasakan hal-hal yang lumayan panas lah, yang bikin kita merinding. Emang sih sepertinya ada makhluk lain gitu kan ya di sana, tapi emang kita nggak lihat apa-apa gitu kan. Oke. Kemudian Kang Dika itu merasakan apa lagi sih? Merasakan kayak apa sih? Ya kayak suasana dingin aja. Suasana dingin aja kan ya, merinding. Terus waktu di Curug juga ya Kang Dika, keadaannya itu emang banyak sampah juga, nggak terurus juga itu keadaan Curug. Terus apa? Keadaan pabrik tahu juga udah nggak terawat ya? Udah rumput. Oh iya benar. Rumput Kemudian sepinggang lebih. Dan juga Kang Dika, di pabrik tahu itu tadinya kita mau masuk ya, mau masuk, tapi emang sebelumnya kami nggak safety juga gitu kan, nggak persiapan, karena rumput yang lumayan tinggi gitu kan. Kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam gitu kan, karena untuk keselamatan juga, karena emang takut ada ular ya. Emang yang kita takutkan ular ternyata. Yang kita takutkan ular, takut matok udah kelar kan gitu. Masih mending cuman ngan orai kisi gitu kan, tidak naon dia orai naon gitu kan, yang lainnya ular lainnya gitu kan, bahaya. Dan juga Kang Dika, kalau Kang Dika lihat itu rumputnya sampai ke atap tuh kalau di pabrik ya. Kayak rumput apa ya? Cuman ya mungkin rumput-rumput liar ya. Dan juga menurut informasi di pabrik tahu itu udah beberapa tahun kosong ya, udah lama banget. Saya masih kecil, masih SD juga udah.
kosong gitu. Iya, itu udah kosong banget karena nggak tahu ya emang alasannya kenapa dikosongkan. Dan menurut informasi juga di dalam pabrik itu masih ada mesin-mesin nggak dibawa. Mesin-mesin bekas. Iya, bekas tahu di sana itu, bekas bikin tahu lah. Pasti orang Sumedang tahu. Ya tahu lah ya, orang Sumedang tahu. Ya buat jadi pabrik itu bikin memproduksi tahu lah. Nah di sana itu kembali lagi kita gak bisa ke dalam ya Kang Dika, karena emang rumput, mempertimbangkan keselamatan juga teman-teman. Pakai celana pendek juga, pakai sendal. Ya cuman pakai sendal, coba bayangkan. Karena emang Kang Dika ya sebelumnya kita itu tidak tidak lihat dulu keadaan lah ya. Tidak lihat dulu keadaan sebelumnya, siangnya datang ke sana gimana keadaannya. Emang salahnya kita itu tidak melihat dulu ke sana gitu kan sebelumnya. Jadi ya karena mungkin kita nggak lihat, jadi kita cuman pakai sendal jepit aja teman-teman. Dan ternyata udah sampai situ rumputnya lumayan tinggi teman-teman. Oke Kang Dika, di pabrik tahu sendiri itu Kang Dika merasakan apa sih? Apakah ada hal-hal yang janggal? Kalau di pabrik tahu kayak cuma suasananya doang sih yang mencekam ya. Mencekam. Tapi pas lihat di tayangan ulang tuh, di video direkam ada apa? Ada sesuatu lah yang muncul dan kita tidak menyadarinya ya. Dan kita tidak menyadarinya itu hal terjadi, karena kami menyadarinya itu ketika video itu kita putar ulang kembali ya, untuk direview kembali. Nah jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran dengan video aslinya, kalian tonton video penelusuran kami gitu kan, di video sebelumnya. Nanti sekali lagi kami sediakan linknya di kolom deskripsi. Oke Kang Dika, lanjut ya, kita lanjut. Karena di pabrik tahu tidak memungkinkan gitu kan keadaannya, kita juga gak bisa masuk teman-teman. Ternyata ada yang memberitahu nih Kang Dika, bahwa ada nih, kalian boleh cek aja di channelnya Wahyu Petualang. Nanti saya simpan ya link YouTube-nya di deskripsi juga. Wahyu Petualang merekomendasikan kita ketika live di makam, di salah satu makam yang tadi disebutkan itu makam Cidomas teman-teman. Wahyu Petualang merekomendasikan buat ke makam Cidomas, dan akhirnya kita setelah berdiskusi dikit lah ya, apakah mau lanjut ke makam atau gimana gitu kan. Dan ternyata kita memutuskan tadinya untuk mau apa, lanjut sebelum ke makam ya. Makam tuh mau ke rumah apa sih? Rumah yang udah kosong lama juga. Kosong lama, udah ditinggalin dua pemilik. Tapi gak dapat izin juga dari. Gak dapat akses ya. Iya, akses. Oke. Itu sebelumnya juga ini ya, di pabrik tahu saya merasakan seperti ada sekelebatan juga. Kemudian saya waktu di videonya juga kalian boleh lihat lah. Saya karena kebetulan saya yang pegang kamera juga gitu kan. Saya merasakan ada yang seperti berjalan lah gitu kan. Dengar yang ada berjalan juga. Kemudian ada yang kayak berdiri juga di jembatan. Mungkin itu emang si makhluk itu, atau emang cuman kalau Sunda mah rarasaan, ya, cuman rarasaan doang. Di pabrik tahu sih sama Curug cuman itu ya Kang Dika. Gak terlalu lama juga di situ karena ya, akses jalannya juga gak memungkinkan. Oke Kang Dika, kembali lagi tadi sebelumnya kita mau ke rumah. Salah satu rumah yang udah ditinggal sama dua pemiliknya gitu kan. Itu kalau boleh tahu Bang Dika, bisa diceritakan
pemilik pertama itu kenapa meninggalkan rumah itu sih? Kalau pemilik pertama kurang tahu sih ya, karena saya dulu juga masih kecil itu, Iya, masih sekolah SD. Sama SD-an ya, SD-an tinggalkan. Itu sempat kosong juga ya? Tempat kosong berapa Berapa lama juga itu? Berapa tahun mungkin ya? Kemudian dibeli lah ya si rumah itu. di kontrak kalau nggak salah. Oh, dikontrak. Dikontrak. Dikontrakin si rumahnya. Kemudian sempat tinggal ya si pemilik barunya Ya, di rumah sana juga. Dan juga akhirnya si pemilik rumah yang kedua ini memutuskan untuk pindah juga ternyata kan ke rumah barunya. Kalau boleh tahu Kang Dika, kenapa tuh yang pemilik yang kedua? Kalau dari orang sekitar situ sih katanya suka ada penampakan di rumah itu, kayak nenek lah. Kayak nenek. Kalau boleh tahu juga nih Kang Dika, rumah itu sih urban legendnya seperti apa sih dulunya gitu kan? Tapi saya pernah dengar juga ya tentang rumah itu. Emang dulunya itu kayak apa, tempat ikan tuh kayak balong. Kayak balong gitu, balong tempat ikan. Juga terus biasanya juga kebun ya dulunya. Saya pernah dengar dijadikan rumah lah ya. Yang dulunya itu emang pernah dihuni sama sosok nenek-nenek. Ya, nenek-nenek yang apa sih? Kalau kata orang zaman dulu tuh katanya ditempati nenek-nenek yang pesugihan sama kerak. Oke. Monyet. Ternyata kalau nggak salah yang pernah dengar juga sama kita itu emang dulunya pernah dihuni sama seorang nenek-nenek yang katanya melakukan ritual pesugihan lah ya sama kera. Makanya penampakan di sana itu sering muncul sosok nenek-nenek. Ada yang pernah melihat nenek-nenek memakai baju kuning, kan itu. Terus yang apa? Yang setelah si pemilik kedua tuh, si pemilik yang nempatin rumah itu, yang keduanya katanya dulu ada 2 orang Kalimantan. Yang satunya asli sini, sini cuma buat temennya ke sini, terus ngontrak di situ berapa hari. Katanya si temannya Kalimantan itu melihat sosok kayak nenek-nenek yang lagi duduk. Oke, berarti bener ya Kak, dulunya itu pernah dihuni oleh emang sosok nenek-nenek yang katanya melakukan pesugihan gitu teman-teman. Awalnya emang mau kesana kan ya Kak, tapi emang kita susah banget untuk mendapatkan akses kunci rumahnya karena emang si rumahnya itu dikunci ya kan Kak, sama pemilik yang baru. Ya, sama pemilik yang baru. Emang sih ya, emang keadaan dari luar juga udah emang lumayan creepy lah teman-teman. Yang katanya juga yang paling serem di rumah itu di dapur kan ya. Di belakang. Di belakang di dapurnya. Jadi kami tuh sempat penasaran dan juga ingin melakukan penelusuran ke sana, tapi kami susah banget mendapatkan akses gitu kan. Jadi sehingga kami memutuskan untuk ke Curug Tahu dan Pabrik Tahu dan juga ke makam. Oke Kang Dika, sekarang kita lanjut cerita yang penelusuran ke tempat ketiga, yaitu ke makam. Nah, perjalanan dari Pabrik Tahu ke makam itu sekitar berapa menit ya Kang Dika? 10 atau 15 menit ada ya jalan? 15 menitan ya. Cukup lumayan jauh juga ya. Ya melewati juga. Karena jauh dari pemukiman juga. Iya. Emang jauh sih dari pemukimannya, pemakaman yang kami telusuri itu. Tim pantau juga sempat ikut ya Kang Dika kalau ke makam gitu kan. Ke tempatnya. Cuman tim pantau itu cuman sampai kayak gubuk atau saung ya. Saung, mereka diam di sana.
Karena kita juga takut terjadi apa-apa gitu kan. Kita membawa tim pantau juga 2 orang, yang tadi Kang Adit sama Kang Ojak. Nah, Kang Dika, ya ini nih yang menarik gitu kan. Menarik di makam Di makam. Tapi sayangnya teman-teman, apa ya, tidak terekam di HP gitu kan. Karena suara-suara kayak Kodok gitu kan. kodok kan di sawah Iya, itu. kebetulan kodok, jangkrik juga itu sangat nyaring sekali mengalahkan suara yang kita dengar ya. Oke, Kang Dika bisa diceritakan sih, kita sebelum ke makam itu dengar suara apa? Nah pas tim pantau udah Lumayan jauh lumayan jauh tuh kedengaran kayak ada suara kendang gitu. Iya, kendang. Nah pas awal datang ke Daerah makam ke ya. daerah makam, tim pantau udah lumayan jauh gitu, ada kayak suara apa sih, numpuk kendangnya gitu. Tabuhan gitu ya. Kalau bukan saya aja sih yang dengar, Tim pantau ya, juga? Kang Iwan juga, tim pantau dari belakang Kang Adit juga dengar. Ya, itu dengar kami bertiga. Dan anehnya juga yang satu tim pantau itu tidak dengar. Karena pakai headset teman-teman. Itu salahnya. Nah, jadi tim pantau yang Kang Ojak itu nggak dengar apa-apa. Kenapa? Karena dia pakai headset teman-teman. Jadi dia gak dengar tuh. Sayangnya dia gak dengar. Yang denger itu cuman kita bertiga ya. Saya, Kang Dika, kemudian Kang Adit tuh yang dengar. Jadi kita itu seperti disambut ya kedatangannya. Kalau teman-teman boleh tahu, kalau tahu juga, suara itu seperti tabuhan. Kalau di sini kesenian reak, teman-teman. Kalian boleh searching dulu lah kesenian reak itu seperti apa. Kalian boleh lihat dulu di YouTube gitu kan. Seperti kesenian reak itu menyambut kita ya, Kang Dika. Terus apa lagi sih? Dan di sekitar makam atau ke bawahnya itu gak ada pemukiman kayak. Ya jauh, cuman kebun. Ke bawahnya juga itu sungai Kayak hutan kecil juga lah. ya, hutan juga, perkebunan, duren sebelah kanannya juga, sebelah kiri juga. Ke bawahnya cukup ke jurang ya kalau ke sana. Nah jadi, dan juga kita ngedengarnya bukan dari ke perkebunan duren atau perkebunan sawah juga, perkebunan yang pinggirnya. Kita dengar dari arah makam ya, Dari arah makam. Dari arah Ini makam. tuh keras banget, cuma gak kerekam. Ya, karena emang sih Suara kodok tuh. suara kodok itu emang keras sekali ya teman-teman, karena banyak kodoknya gitu kan. Kita mendengar suara itu gitu kan. Terus ketika kita lebih dalam lagi ya kan Kak, suara itu mulai hilang. Mulai hilang teman-teman suaranya. Nah, di situ juga dari awal sana emang udah ada keanehan ya. Tapi kita tetap masuk ya kan, masuk ke lebih dalam lagi. Kita juga sempat menyoroti ke kanan ke kiri juga ya, Kang Dika. Kita juga di sana tidak melihat apa-apa ya, Tidak melihat apa-apa, cuma melihat suara-suara aja sih. Ya, mendengar kebanyakan sih mendengar suara aja gitu kan, suara biasa lah. Oke Kang Dika, pertama kali masuk ke area makam itu apa sih yang Kang Dika rasakan? Merasakan kayak suara-suara gitu udah agak apa sih? Merinding. Ya merinding, agak ciut. Agak ciut. Oke, lumayan ya. Spot jantungnya itu agak beda dari pabrik tahu ya yang sebelumnya. Ya, karena jam berapa sih ke makam itu jam 12 lebih lah. Nah, jam segituan ya. Jam 12 lebih. Jam segituan. Lumayan juga ya. Senam jantung lah kita ya. Jantung. Oke. Kemudian kalau saya Kang Dika dengar kayak seperti ada suara laki-laki yang apa ya, mau muntah Kang Dika di arah makam gitu kan. Saya mendengar suara laki-laki yang mau muntah, kemudian saya mendengar ada suara dari atas, gak tahu itu apa, suara apa gitu kan. Apakah suara burung? Emang kita nggak lihat apa-apa juga di sana gitu kan, udah
center sana sini juga gitu kan, karena gak tahu ya, emang setiap penelusuran kita emang nggak suka lihat apa-apa yang emang kayak suara-suara doang suara kan. gitu. Nggak lihat apa-apa setiap penelusuran gitu kan. Ya pokoknya juga terima kasih juga ke channel Wahyu Petualang yang selalu nemenin The Hunter Channel ya. Nanti bolehlah kolaborasi lah, collab ya sama Wahyu Petualang. Kita nanti adakan segmen uji nyali, katanya Kang Wahyu ini siap untuk uji nyali gitu kan. Cariin tempatnya. Kita nyariin tempatnya. Oke, Kang Wahyu ditunggu ya nanti kabarnya dari kita. Oke, Kang Dika, terus Kang Dika tuh kan sempet mau lari ya, 2 kali kan sama saya. Karena dengar suara apa tuh Kang Dika? Yang ke satu kayak pas di apa sih? Kayak pertigaan ke makam atau ke bawah gitu. Ya kan sungai. Posisinya itu yang ke kanan ke makam, kemudian yang ke bawah itu ke sungai ya. Tapi harus melewati dulu kebun salak ya. Panjang sekali kebun salak. Itu yang pertama dengar apa sih? Yang pertama tuh di pertigaan itu dengar kayak ada suara krok kayak gitu. Oke. Di depan apa sih? Depan banget ya. Ini depan banget. Kayaknya mau lari. Oke. Saya juga kaget Don, malah mau ikut lari sama Kang Dika. Tapi untung kita bisa menahan juga, walaupun emang itu keadaan dengkul udah lemes banget gitu kan. Jangankan kita, tim pantau di belakang aja yang jauh udah. Iya, katanya udah lemes kan. Udah lemes katanya tim pantau juga yang di belakang gitu kan. Gak tahu kenapa, padahal dia gak ikut ke dalam area makamnya gitu kan. Dan juga emang sih kali kita itu cuman sampai bibir makam aja ya. Bibir makam aja, nggak sampai ke dalam banget. Belum izin juga. Karena belum izin juga gitu kan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau ada yang rusak atau yang hilang, nanti kita yang disalahkan gitu kan. Makanya kita tidak berani masuk lebih dalam lagi, cuman sampai bibir makamnya aja. Di bibir makamnya juga ada kayak ada apa sih, kuburan anak kecil juga kan di pinggir-pinggirnya. Iya. Udah kuburan lama tuh kan. Kuburan lama. Udah gak ada apa sih? Gak ada nisannya gitu. Ya udah gak ada nisannya. Gak ada tandanya juga gitu kan. Makanya kami juga takut keinjak lagi. Takut keinjak juga karena emang susah banget cari makam yang udah lama gitu kan. Karena udah rata banget sama si tanahnya. Oke, kemudian yang kita mau lari yang kedua tuh, nanti Kak dengar apa sih? Yang di sebelah kiri itu yang di pepohonan sebelah kiri lah, yang apa sih? Yang pas disorot pakai lampu tuh ada suara, gak tahu itu suara burung hantu atau apa ya? Ya, itu kaget aja. Kaget gitu. Kan, kaget ada suara pokoknya. Karena bikin kaget ya. Kedua kalinya kita mau lari teman-teman. Karena kaget gitu kan. Oke, berarti yang itu kaget ya. Sampai mau lari gitu kan. Terus emang sih emang durasinya kita udah mau 1 jam juga ya. Kan kita waktu itu live streaming. Ya kami memutuskan sebelumnya juga emang udah memutuskan kita nggak akan lebih dari 1 jam juga kan gitu. Takutnya terlalu lama juga gitu kan. Dan dilihat udah berapa menit ya, 46 menit kalau nggak salah, kurang lebih 45 menit lah. Kita memutuskan untuk kembali gitu kan. Oke, dan kita memutuskan untuk pulang gitu kan ke studio The Hunter. Nah di perjalanan juga cukup masih terasa ya hawa-hawa yang cukup merinding ya Kang Dika. Yang berasa 3 orang sih, yang satu lagi terasa apa-apa. Iya, karena pakai headset teman-teman sekali lagi. Jadi suara-suara pun ya nggak denger ya, cuman pakai headset ya. Nggak tahu ya dia dengerin kita atau headset musik itu nggak tahu gitu kan. Karena takut juga dia. Ya ternyata tim pantau masih duduk ya di tengah jalan, mereka tuh duduk di tengah jalan lah. Kalian yang penasaran, kalian boleh tonton video fullnya, kata saya juga
di video sebelumnya itu penelusuran ya, ada di sana gitu kan, udah lagi duduk di tengah jalan gitu kan, ternyata yang satu itu Kang Adit katanya udah lemes gitu, udah lemes gitu kan. Dan juga kata Kang Adit pas waktu disemperin, dia juga sempat bertanya, kalian denger gak suara yang kayak tabuhan tadi gitu kan. Ya kita jawab dengar gitu kan, kita jelas banget. Ternyata Kang Adit juga pendengar gitu kan. Itu mendengar jauh, apalagi kita yang dekat. Iya, kita sangat jelas sekali. Tapi emang sih cukup aneh ya menurut kita. Dari makam ada suara tabuh-tabuhan kayak gendang gitu, atau kesenian reak lah. Saya dengar kesenian reak gitu kan. Seperti halnya kita disambut oleh mereka kedatangan kami ya. Nah, jadi kita itu dari sana udah merasa aneh gitu kan. Oke, lanjut ke selanjutnya aja nanti Kak. Setelah itu kami memutuskan ke studio ya. Memutuskan ke studio dan mengakhiri penelusuran itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat kami ceritakan ya dari hasil kemarin penelusuran bersama Kang Dika juga. Kang Dika itu salah satu narasumber ya, yang sering banget menjadi narasumber di Danter Channel gitu kan, karena emang banyak sekali kisah horornya gitu kan. Kisah cintanya juga banyak ternyata teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang penasaran dengan cerita-cerita Kang Dika, kalian boleh komen di kolom komentar juga biar kami mengundang Kang Dika lagi gitu kan, atau ketika live streaming kita bersama Kang Dika lagi gitu kan. Tapi sepertinya setiap live streaming kita bakalan ditemenin sama Kang Dika teman-teman. Tapi nggak lupa juga nanti di segmen uji nyali kita akan kolaborasi bersama Wahyu Petualang. Stay tune terus teman-teman, saksikan terus Danter Channel gitu kan. Oke, mungkin Kang Dika itu ya. Baik, terima kasih Kang Dika. Dan juga teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Sekali lagi buat kalian semuanya yang belum subscribe dulu channel kami biar kami tambah semangat buat videonya. Dan juga sekali lagi buat teman-teman yang mempunyai kisah horornya, bagiin dong kepada teman hunter semuanya biar teman-teman di luar sana menambah nutrisi horornya teman-teman. Protein. Jadi ya di sini cuma ngobrol-ngobrol biasa lah ya Kang Kak, cuman mengobrolkan kisah kami ketika penelusuran kemarin. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Terus saya tonton Danter Channel hanya di segmen obrolan malam.